Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan rahayu untuk semua. Yang saya hormati para pelaku usaha pariwisata dan juga pelaku usaha pasar modern, mall, pasar swalayan ya, restoran dan kafe. Gitu. Ini saya lihat yang hadir nggak banyak. Gitu. Sama absen dulu. Yang usaha hotel, GM Hotel, coba angkat tangan. GM Hotel, nggak banyak ini, nggak ada 50. Coba angkat tangan lagi. Coba dihitung, nggak ada 50. Berarti PHRI apalagi yang menjadi asosiasi kaitannya dengan hotel ini nggak kerja maksimal. Berapa ribu hotel ada di Bali? Kan itu aja. Di Bandung berapa, di Denpasar berapa, di Gianyar berapa, Tabanan berapa. Masa cuma segini yang datang? Pak Kadis Pariwisata berarti koordinasinya lemah. Catatan. Dan tolong di absen hotel yang hadir GM-nya sama yang nggak hadir. Pak Kadis tanggung jawab. Catat semua yang nggak hadir. Pelaku usaha mall, tuang katakan mall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa mall di Bali? Asosiasi mallnya ada berapa? Ada berapa? 11. Yang datang tadi berapa? 6. 5 yang nggak hadir. Apalagi yang diundang ini PHRI ini hotel lagi Pak Kadis Pariwisata. Yang diundang apa lagi? Restoran. Yang diundang siapa lagi Pak Kadis? Asita Putu. Mana Asita, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 6. Cuma 6. Itu banyak kegiatan, semua juga banyak kegiatan. Lancar jalan alasan. Jangan ketika susah minta tolong, begitu enak lupa diri. Gitu kan? Siapa lagi yang diundang? Siapa lagi? HPI. Ya. Kalau HPI mah enggak. Mana HPI? Ini himpunannya. Ya. Kalau HPI mah kita nggak terlalu ini karena tidak ngurusin wilayah, ngurusin orang doang. Apalagi? Apa? Bali, Pila. Pengelola Pila mana? Pengelola Pila? Satu, nggak usah malu-malu, nggak akan dimintain duit kok. Angkat tangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini nggak ada. Terus yang di sini nggak angkat tangan ini orang apa ini yang di sebelah kiri ini? Apa? Oh, dinas mah
nggak usah kumpul di sini, bukan ruangan aja. Yang saya butuhkan itu adalah pelaku usaha. Tolong Pak Kadis kerja dengan benar supaya sasaran itu efektif. Kalau pegawai itu misalnya di kantor, yang mau saya bicara di sini itu adalah pelaku. Ngapain pegawai kumpul-kumpul di sini? Urusannya di kantor sana. Yang bertanggung jawab saja yang di sini. Itu. Lagi siapa? Itu aja. Apa? Dari mana? Hotel. Kan sudah tadi. Objek wisata. Objek wisata. Siapa aja objek wisata? Itu orang. Cuma satu. Ini artinya kerja nggak profesional. Dan maaf, saya nggak biasa kerja kayak gini. Saya selalu kerja dengan akurat, terukur. Itu. Jadi ini menunjukkan ini, apakah yang berkoordinasi kurang bagus, surat nggak nyampe sehingga nggak tahu, nggak datang, atau sudah terima surat nggak mau datang. Itu. Tolong nih Pak Kadis supaya kita juga nggak salah. Jangan-jangan yang salah itu Pak Kadis, yang jangan-jangan salah ketua asosiasinya nggak menyebarkan undangannya sehingga nggak tahu dia, nggak datang dia. Gitu. Kalau dia diundang nggak datang, itu saya minta data ini semua Pak Kadis kasih peringatan 1. Ya, kasih peringatan 1. Maka setelah acara ini jadwalkan lagi undang yang belum hadir. Kalau perlu saya teken supaya paham apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Ini yang jeleknya penyakitnya orang pariwisata. Ketika susah waktu Covid 2 tahun, nangis. Datang ke gubernur, Pak buka. Gimana mau buka kalau Covid-nya masih tinggi? Susah semua kan, kamarnya kosong sampai berdebu, AC mati. Tahun 2021 wisatawannya cuma 51 orang mancanegaranya. Saya kerja keras menangani Covid. 2 tahun saya kerja keras, siang malam, untuk menangani Covid agar selesai dengan baik, supaya pariwisata bisa tumbuh kembali. Dan dengan kerja keras, Bali paling pertama bisa mengatasi masalah Covid. Bali paling pertama bisa membuka masuknya wisatawan asing ke Indonesia, ke Bali. Pada tanggal 7 Maret 2022. Dan untuk bisa melakukan kebijakan ini, saya bertempur dengan kementerian supaya disetujui. Karena di daerah lain tidak ada. Saya bertempur meyakinkan, dan saya menjadikan diri saya sebagai jaminan kalau terjadi risiko apa-apa karena masih ada Covid. Segitunya saya membela pariwisata. Pariwisata 2022 mulai membaik sampai akhir tahun. Jumlah wisatawan sampai mencapai 2,1 juta. 2023 sampai 4 juta lebih. 2024 itu sudah mencapai 6 juta lebih. Dan sekarang meningkat lagi. Begitu dia enak, lupa. Ini nggak benar nih cara-cara kayak gini. Anda harus paham, harus tahu apa yang kita dapat ini
Suasana yang bagus sekarang pariwisata mulai pulih. Itu karena ada buah kerja pemerintah, bukan karena kalian yang kerja. Kalau saya nggak kerja bagus ngurus Covid, emang pariwisata bisa balik? Hotel bisa penuh, travel bisa jalan, restoran bisa penuh. Ini adalah kerja pemerintah. Jadi kalian mesti tahu ini. Atau saya mau lepas, mati kau. Jadi ini ada saling ketergantungan, saling membutuhkan. Pemerintah membuat regulasi, membuat kebijakan untuk menata. Kalian yang menikmati. Apa tanggung jawab kalian? Kalau begini caranya, cari untung aja. Mana tanggung jawabnya untuk urusan Bali? Hanya nyari untung di Bali. Kalau hanya itu yang mau dicari, saya akan ambil sikap. Jadi saya doakan alam ini itu supaya membasmi siapa pelaku yang tidak bertanggung jawab di Bali. Alam Bali ini sakral. Jangan enak sendiri. Saya lagi kerja keras ini. Muncul berbagai masalah. Emangnya kalian bekerja cuma mengeluh? Pelaku usaha pariwisata ini paling cengeng. Kalau ada masalah mengemis. Begitu ada masalah baik, dapat situasi kondusif untuk diam. Diundang aja susah. Kasih peringatan. Satu, nanti saya akan undang langsung, saya akan tekan bagi yang sudah datang hari ini, terima kasih. Yang tak datang yang akan saya marahin. Jadi marahnya ini saya ini bukan kepada bapak-bapak yang hadir, kepada yang nggak hadir. Jadi bapak-bapak jangan usah takut sama saya. Yang nggak hadir ini yang saya marahin. Nanti saya kasih peringatan nanti. Saya undang akan tekan nggak datang, peringatan kedua. Sampai peringatan ketiga, awas. Saya punya kewenangan. Kepala daerah punya kewenangan. Gubernur, bupati punya kewenangan. Ini juga butuh. Gunasreni Asita ini cuma kenyam-kenyam aja. Mana itu Asita? Mana datang orang? Cuma segitu aja. Giliran susah, Pak, ini Pak, ini. Setelah itu udah enak, udah normal semua, untung udah dapat, enak lari sendiri. Nggak ada ucapan terima kasih, Pak, makasih Pak udah begini Pak. Saya akan, apa yang harus saya lakukan Pak? Kan saya nggak minta duit, nggak minta apa kok. Gini dah penyakitnya pelaku usaha pariwisata di Bali. Saya udah catat betul, kerja keras saya nangani Covid, begitu pulih, datang ke kerja sampai bilang terima kasih, nggak ada yang datang. Sampai saya panggilin, kau ini enak kali ya, saya bilang. Ketika sepi latih, sengaja tulis, memelas, wah. Saya kerja keras, udah pulih dia, nsap dia gubernur gitu. Apa begini cara kita mengurus Bali? Kalau mau hidup berkesinambungan Bali ini, kita harus sama-sama bekerja. Pemerintah melakukan kewajibannya, pelaku usaha pariwisata melakukan kewajibannya, dan juga menuntut haknya. Wajar. Pemerintah juga menuntut haknya. Ada hak dan ada kewajiban. Gak bisa hanya menuntut hak, kewajibannya nggak dijalankan. Kalau begitu timpang dunia ini. Kalau gitu kita bikin Covid lagi aja sama-sama. Ya kan? Saya minta tolong sama Tutara bikin Covid lagi aja. Supaya sepi lagi pariwisata di Bali. Baru dia tahu orang
pelaku usaha pariwisata ini kalau nggak dipukul dengan kesulitan, dia nggak pernah sadar bahwa dia butuh pemerintah. Ketika dia nggak bisa menyelesaikan masalah, baru dia merengek-rengek. Syukur punya gubernur bagus dan sabar. Bali terbaik dalam menangani COVID. Bali paling berani melakukan masuknya wisatawan mancanegara tanpa karantina. Daerah lain belum ada. Tarung saya. Kalau terjadi kenaikan, siapa yang tahu jawab? Saya, Pak. Kan saya tahu posisi saya. Kalau saya diberi sanksi, saya diberi rakyat, emangnya mau diberhentikan? Nggak bisa. Saya udah gitu. Demi pariwisata. Jadi laut kene jauh. Mana? Lagi tolong nih Pak Kadis Pariwisata, tegas ya. Semuanya nih, yoga, ngurusin apa lagi, ngurusin manajemen pariwisata, sama lagi yang ngurusin villa, PHRI, mana PHRI? Ada PHRI, Nemle. Begini cara kerja membangun Bali, tak bisa. Jadi pertemuan pertama yang mengecewakan. Kalau saya bertindak mau bikin kecewa usaha pariwisata, mudah. Mau? Tidak. Kalau saya mau bertindak membuat pariwisata ini sulit, mudah buat saya. Hotel sepi, restoran sepi, travel nggak laku, restoran UMKM segala macam nggak laku. Mau begitu? Mau begitu? Saya tahu titiknya. Jangan lo kayak gitu. Semua yang kita dapat sekarang ini adalah buah kerjasama, dan itu adalah karena diawali dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kalau enggak, emang bisa. Saya gampang, Pak, cabut izin, Pak. Cabut izin, Pak. Gubernur itu perwakilan pemerintah pusat yang mengkoordinasikan kabupaten kota sebali. Izinnya sih di kabupaten, tapi pemerintah provinsi dengan kewenangannya itu bisa memerintahkan. Kalau nggak beres, udah itu aja sih. Kami butuh Bali ini kebersamaan, tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Bali supaya kita survive terus selamanya. Maka saya sedang bekerja keras untuk membuat tatanan agar Bali ini baik, supaya wisatawan Bali ini mau datang ke Bali di tengah-tengah persaingan global yang makin kuat. Kalau kalian ini kan cuma terima tamu datang, berapa okupasinya? Sekarang sewa GM-nya, coba angkat GM hotel. Bapak hotel apa? Apa? 4 point. Berapa tingkat huniannya sekarang? 90. 90. Bapak? Berapa okupasinya? 70. Lagi? Berapa? 70. Dari mana? Lopina nih jokin 70%. Nanti saya tutup jalannya biar nggak bisa kesana sekarang. Dan ingat sekarang ini dalam kondisi low kan, masih low ini. Nanti naiknya tuh Agustus, September sampai Desember. Di kondisi low saja 70, tapi saya cek di lapangan ada juga yang 40. Tapi secara umum 60-an lebih.
Saya punya data, saya tiap hari dapat kiriman data berapa wisatawan asing masuk Bali dan berapa wisatawan domestik yang masuk Bali. Punya data saya tiap hari, ada grafik. Nah, saya ingin membuka, tolong buka apa? Nah, ini dia. Ini Bali kita. Ini Bali kita nih. Balinya wilayahnya kecil, dikelilingi oleh laut. Ada pantainya. Terus kabupatennya 8, kotanya 1. 9 kabupaten kota. Kecil Bali. 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, 80 kelurahan. Luas wilayah 5.590 km persegi. Hanya 0,1% dari luas wilayah Indonesia. Kecil Bali ini, 0,1%. Jumlah penduduk 4,4 juta. Hanya 1,6% dari penduduk Indonesia. Wilayah kecil, penduduk kecil, sedikit. Pertumbuhan penduduk Bali 0,66%, menurun dari 5 tahun sebelumnya dan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Indonesia 1,04%. Bali 0,66. Udah kecil, mengecil lagi. Populasi suku Balinya menurun. Yang bertambah itu adalah populasi penduduk pendatang. Populasi Balinya menurun gara-gara KB 2 anak, laki perempuan sama saja. Ini dosa terbesarnya Orde Baru dulu. Lagi di Bali cemet KB 2 anak sampai man penghargaan man kertas ogen sing nanti atiban bak mahrayap. Dampaknya apa? Ketut dan nyoman hampir punah. Man kertas, duit, amah raya, nggak ada gunanya juga, nggak bisa dimakan. Tapi kita kehilangan nyoman dan ketut. Peradaban Bali itu menurun. Penjaga budaya Bali itu berkurang. Ini harus waspadai. Maka saya memberanikan diri bicara dengan Kepala BKKM Pusat, hentikan KB 2 anak laki perempuan sama saja. Di Bali nggak berlaku, udah disetujui. KB keluarga berencana berkualitas, silakan berencana. Mau 3 anak, 4 anak, 5 anak, 6 anak. Yang penting dari 1 istri. Kecuali ada kesepakatan sama istrinya nggak punya anak. Ada rundingan, tadi pun kali. Kalau nggak ada, asal sepakat aja. Kan belum tentu semua sepakat. Kalau enggak, kita atasi ini semua, makin menurun dia penduduk orang Bali, nyen kerajaan onal, nyen kerajaan ngelawat. Nyen kerajaan Purnama Tilem, nyen kerajaan Galungan Mekuningan, nyen kerajaan Odalan Kase Purnama Kapat Kedase, nyen kerajaan ngurusin pura-pura besar Besakis segala macamnya. Kita berkepentingan dengan populasi suku Bali karena itulah yang akan menjadi penanggung jawab, menjadi pelaku budaya Bali agar Bali ini tetap eksis budayanya. Paham? Kalau sampai budaya Bali tidak terjaga dengan baik dalam jangka panjang, Bali yang kecil ini wilayahnya 0,1%, penduduknya cuma 1,6%,
budayanya punah, nyenkan ruang Bali. Apa yang akan menjadi daya tarik Bali? Daya tarik Bali ini cuma satu, budaya, nggak ada yang lain. Jadi karena itu harus kita jaga, termasuk penopangnya yaitu manusianya, pelakunya orang Bali. Mohon maaf, kalau yang bukan orang Bali, dia cuma nyari untung di Bali. Kalau budaya kita mati suatu saat, ekosistem Bali ini rusak, pariwisata nggak berkembang, ekonomi nggak berkembang, siapa mau investasi di Bali? Mereka yang mau invest kenapa? Karena Bali ini bagus. Kalau rusak, pergi dia. Kita di Bali ini, tumbuh di Bali, lahir di Bali, akan selamanya ada di Bali. Bagi yang pendatang, setelah rusak Bali, dia pergi. Kita mau kemana? Kan tetap mati di Bali. Oke? Jadi jangan Bapak pandang bahwa pariwisata ini akan selamanya begini. Enggak. Harus ada komitmen kuat untuk menjaga supaya dia berkelanjutan pariwisatanya dan ekonominya. Bagaimana caranya? Nomor satu, budaya. Maka saya memperkuat budaya dengan Namun Sarti Tulung Bali. Nomor dua adalah ekosistem alam yang harus bagus. Lingkungan harus bagus. Gak boleh ada cerita sampah lagi. Yang berikut adalah infrastruktur dan transportasi harus bagus supaya nggak ada cerita lagi tentang macet. Yang berikut adalah menggunakan energi yang ramah lingkungan. Ini semua akan saya jalankan mulai tahun 2025 sampai 2029 sebelum saya berakhir di periode kedua, 20 Februari 2030. Saya ingin meletakkan tatanan yang bagus untuk keberlangsungan Bali supaya tetap eksis, supaya berkualitas, bersaing dan berkelanjutan. Nggak gampang. Sekarang ribut urusan sampah, kalian mana? Paham? Sampah, macet, wisatawan nakal, air itu menjadi isu dominan sekarang ini. Ini akan berdampak pada daya saing pariwisata Bali. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka daya saing pariwisata Bali akan menurun, kalah dengan semakin jauh kita tertinggal dengan Malaysia, dengan Thailand. Singapura nggak usah banding, karena udah terlalu jauh lompatannya. Kalau sama daerah lain sih udah. Bali udah jauh lebih tinggi. Itu. Ini yang telah saya kerjakan. Ngurusin sampah, ngurusin infrastruktur, transportasi, ngurusin air, ngurusin wisatawan nakal, ngurusin pilar ilegal. Kalian mengeluh wisatawan naik, hotel katanya sepi. Tadi mungkin 70%, 90%, kok sepi gimana? Nggak sesuai target, iya. Nggak sampai 100%, iya. Ada pula yang bikin opini rusak. Saya harus jawab ini. Ada yang menyampaikan bahwa Bali sudah overtourism. Ada yang ngomong begitu. Ada yang meminta supaya moratorium. Saya pastikan Bali tidak overtourism. Yang ada adalah wisatawan nakal. Yang ada adalah pelaku usaha pariwisata nakal. Ini yang harus ditertibkan. Siapa yang bisa menertibkan? Kan pemerintah. Siapa yang bisa menangani sampah? Pemerintah bersama masyarakat. Siapa yang bisa menangani kemacetan, transportasi infrastruktur? Cuma pemerintah. Kalian kan nggak mau keluar uang untuk bikin jalan. Kalau masalah sampah diatasi, macet diatasi, bagus semua, citra Bali naik, pariwisatanya, ekonominya, wisatawan makin banyak datang, kan kalian yang menikmati.
Hotelnya bukan lagi 70% tapi 90%, mungkin lebih dari 100%. Kempinski ada nggak Kempinski? Hotel Kempinski itu yang selalu penuh. Tolong catat nih, yang hotel-hotel yang nanti akan saya panggil khusus, tak dudukin di jasa apa? Briefing dia. Jangan dong kayak gitu. Saya sedang bekerja keras untuk membangun Bali ini supaya baik dia, supaya wisatanya tumbuh, ekonominya tumbuh, lapangan kerja terbuka, kemiskinannya bisa diatasi, pendapatan masyarakat naik, kapasitas ekonomi Bali itu naik. Kok diajak gini, oh susah. Ini saya memberi pencerahan kepada ini bapak-bapak, ini mewakili yang tidak hadir ini. Saya harus mengatakan ini kuliah umum nih. Kuliah umum nggak perlu 4 tahun sudah lulus. Itu loh yang saya lakukan. Jadi saya punya tanggung jawab besar menjaga Bumi Bali yang kecil ini. Wilayah kecil, kalau kita Bali ini bersaing dengan wilayah kecil jumlah penduduk sedikit, pemalu lagi, penakut lagi, nyengkang rumah. Kalau taruh secara politik Pak, Bali nggak ada hitungannya. Pemilihnya cuma 3 juta. Jawa berapa? Jawa Barat aja 50 juta, 40 juta pemilihnya. Jawa Timur 30 juta pemilihnya. Irake di Bali cuma 3 juta, Aniteke cuma 2.600.000. Dia kan ruang. Tapi kita bersyukur Bali yang kecil ini diberi anugerah yang luar biasa, yang nggak ada tandingnya, budaya. Silakanlah bikin Bali baru di sana sini, saya pastikan Singidang menyaingi Bali. Maka kita jangan bikin jualan dengan produk yang sama. Cukup dengan budaya, karena di lain dia akan bisa menyamai. Cuma di Bali ada budaya yang kaya, unggul, unik, cuma Bali, dan bukan di Indonesia, di dunia. Kalau itu boleh kita banggakan. Itulah yang membawa nama Bali ini harum di dunia. Orang mau datang ke Bali. Tanpa budaya, nyenggang ruang Bali. Alam indah sama Bali atau lebih, di luar Bali banyak. Tapi satu yang gak dapat, budaya yang menyatu dengan tatanan kehidupan spiritual keagamaan, dengan adat istiadatnya. Ini yang nggak ada di daerah lain. Di jalan bumi Indonesia yang ada, cuma di Bali Dogen. Siapakah yang membuat ini? Leluhur kita. Jadi leluhur kita ini betul-betul telah mewariskan sesuatu yang membuat kita bisa hidup survive seperti sekarang ini. Karena itulah kita harus tanggung jawab, jaga ini baik-baik. Karena itu adalah sumber kehidupannya. Budaya menjadi daya tarik pariwisata. Orang datang ke Bali, pariwisata menumbuhkan ekonomi, restoran yang berkembang, UMKM yang berkembang, travelnya berkembang. Buka slide berikut. Nah, lihat ini. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Bali 5,48%. 2024 lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,03%. 2019 pertumbuhan ekonomi Bali kurang dari 5,48, tapi masih di atas nasional. Jadi 2024 ini lebih tinggi daripada situasi 2019 sebelum COVID. Pendapatan domestik dan brutonya 67 juta. Sebelum COVID 57. Anggaplah 57,7 jadi 58. Naik. Ini angka loh. BPS.
Tingkat kemiskinan 3,8%, terendah di Indonesia. Indonesia 8,57%. Terus tingkat pengangguran 1,79%, terendah di Indonesia. Nasional 4,9%. IPM-nya 78, umur harapan hidup 75, stuntingnya 7,2, dan akan saya turunkan menjadi di bawah 5%. Terendah di Indonesia angka stunting. Waktu saya gubernur 21, 5 tahun saya kerja jadi 7%. Saya progresif persen stunting. Ini juga menurun jauh. Sebelum saya menjabat itu di atas 4%. Dan sekarang saya mau turunkan lagi. Sekarang triwulan 1 2025 pertumbuhan ekonomi Bali 5,5%. Nasionalnya turun 4,8%. Oh. Dari mana sumbernya? Buka. Sebenarnya. Lanjut. Nah, ini dia. Pariwisata Bali, ini yang mancanegara ini, itu menyumbang 46% dari wisman yang datang ke Indonesia. 46%. Satu pulau yang kecil ini, yang 0,1% dari seluruh wilayah Indonesia, menyumbang 46% wisatawan mancanegara kepada Indonesia. Jadi wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu 46%-nya ke Bali. Dampaknya adalah devisa pariwisata Bali 107 triliun kontribusinya terhadap devisa total pariwisata Indonesia 243 triliun, totalnya 44%. Sampai November nih, sampai Desembernya 45,5%. Besar ini Pak. Jadi kontribusi Bali terhadap pariwisata Indonesia itu besar, 46%. Karena apa? Ya karena budaya Pak. Terhadap ekonominya Bali 66%. Tinggi Pak. Itulah sebabnya begitu pariwisata pulih, ekonomi langsung pulih. Bukan pulih lagi pasca Covid. Sekarang sudah bangkit melebihi situasi sebelum Covid. Emangnya ini datang dari langit. Kan pencapaian ini karena ada yang kerja. Siapa yang kerja? Nomor 1 gubernurnya. Apa? Posisi gubernur Bali itu. Terjadi masalah alih fungsi lahan di Canggu yang tinggi. Terjadi macet yang begitu tinggi di Canggu. Terjadi macet atau sampah di Denpasar. Siapa yang ditelepon dari Jakarta? Gubernur Bali. Langsung Pak Go, ini. Oh ya Pak. Pak Gubernur ini. Oh ya Pak. Kita kerja. Beda dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di kabupatennya nggak beres, yang ditelepon bupatinya, bukan gubernurnya. Kalau Bali ini karena dilihatnya Bali total, itu yang dihubungin gubernurnya. Itu salahnya di kabupaten, yang ditelepon gubernurnya. Itu nasibnya gubernur. Tapi gubernurnya karena ya udah jam terbang tinggi politiknya, ya oke semua bisa di atas. Itu bapak-bapak ini mesti paham Bali ini. Jadi ini loh Pak,
Begini loh Bali. Ini pariwisata ini. Apa yang membuat pariwisata kita ini tumbuh di Bali? Budaya. Jadi kita semua harus tanggung jawab sama budaya Bali. Maka saya minta hotel-hotel itu kalau nampilin kesenian jangan asal. Jangan sekedar memberi honor, hargai dia. Masa nari di hotel, saya perhatikan kalau hadir acara itu, masa di beten, di atas karpet doang. Mau buatin ini atasnya kayak gitu dikit, biar sopan, gamelannya lengkap, jangan pakai kaset. Masa begitu cara menghargai senimannya Bali yang menjadi pelaku budaya Bali? Jangan dong kayak gitu. Kasih honor dah lebih dikit. Kasih transport yang bagus. Masa dia pakai truk? Masa Bapak tega begitu dan memperlakukannya begitu? Itulah pelaku-pelaku budaya yang loyal, dedicated di Bali yang harus kita apresiasi semua. Bapak yang mendapat untung, bagilah untungnya untuk dia supaya dia jembat berseni, yensingnya berseni ya, nyen kan melestarikan budaya Bali. Yensingnya anak megamal, nanti saya larang dia. Kalau dibayar murah-murah nggak usah datangin hotelnya gitu. Emang simpati, akan. Jadi ini mesti dipahami betul. Jaga baik-baik ini. Hal lain adalah pariwisata Bali ini menghadapi daya saing yang makin kompetitif, makin kuat dia. Sampah harus dibenahi, macet harus dibenahi. Kalau macet itu dua Pak, satu infrastruktur, dua transportasi moda. Ini perlu investasi besar Pak. Bapak tahu rencana saya. Sampah saya percepat sekarang dengan gerakan Bali Bersih Sampah. Saya langsung yang pimpin sekarang supaya nggak wali kota yang dibully, Bupati Badung yang dibully, cukup Gubernur Bali yang dibully. Kalau nggak beres, tapi karena saya mimpin harus berhasil. Tekad kuat saya supaya Bali ini rapi. Maka saya bikin gerakan ini. Salah satu lembaga yang ditugaskan untuk mengelola sampah ini adalah pelaku usaha pariwisata. Desa-desanya udah saya kumpulin semua. Pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saudara rapat maraton. Perbekal berdesa adat udah saya kumpulin semua. Udah itu kadesnya saya tugasin, kades lingkungannya sampai ke kabupaten. Saya pimpin langsung rapat. Udah begitu pembatasan plastik sekali pakai saya jalankan. Di desa-desa udah mulai bagus. Saya gencet. Saya akan langsung turun mulai bulan Agustus. Sekarang saya masih konsolidasi dulu. Saya belum endorse ke bawah, respon di bawah udah bagus. Pak Menteri Lingkungan Hidup, backup penuh saya untuk urusan gerakan Bali Bersih Sampah. Satu-satunya provinsi yang mencanangkan gerakan bersih sampah, Bali. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya paham isu sampah ini akan merusak citra Bali, merusak citra pariwisata Bali, menurunkan daya saing pariwisata Bali. Infrastrukturnya, saya sudah rapat dengan Pak Bupati Badung, Bupati Gianyar, Wali Kota Denpasar, 10% pajak hotel restoran kita bagi sharing untuk membangun infrastruktur titik-titik kemacetan dengan underpass di sejumlah titik Denpasar dan Badung akan dibagi habis mulai 2026. Perencanaan, desain,
di perubahan 2025 ini. 2026 mulai provinsi tanggung jawab underpass yang ini, Badung tanggung jawab underpass yang ini, dan Pasar tanggung jawab underpass yang ini. 2029 harus selesai semua. Ada jalan baru ke Canggu dari Gatot Subroto segala macam. Semua akan dibuat. Jadi kalau ini sudah selesai, Astukara harus selesai. Saya pimpin langsung ini soal sampah sama infrastruktur. Saya dudukin bupatinya. Sepakat 10%-nya itu terkumpul kira-kira 700 miliar. 700 miliar kira-kira 2 underpass selesai. Bahkan ada yang 200-an, tergantung medannya, tergantung luasan lahannya. Kita tahu nih, udah MOU, udah teken. Bupatinya teken, Badung, Bupati Gianyar, Wali Kota Denpasar, Gubernur juga sharing untuk infrastruktur. Begitu cara saya bekerja untuk mengatasi isu sampah sama isu macet. Kalau ini bisa dijawab, maka sekian tahun lagi, nggak usah sekian tahun, saya baru launching gerakan Bali Bersih Sampah saja, respon publik luar biasa. Makin cinta dia dengan Bali, apalagi berhasil. Macet pun, sampah pun bunyi, wisatawan asingnya tetap naik 6,4 juta. 2019 6,27 juta. 2020 cuma berapa itu? Yang ingat angkanya kecil tahun 2021 karena varian Delta cuma 51. Sekarang udah 6,4 juta ini. Nasionalnya 13,9. Nah. Siapa yang senyum? Kan bapak-bapak yang senyum. Kan ownernya yang punya hotel yang senyum, dapat untung. Ya sekarang udah dapat untung, ayo sharing. Bagaimana menjaga Bali ini supaya pariwisata terpelihara dengan baik secara berkelanjutan. Kan gitu. Masa hanya saya yang ngurus? Provinsi ini nggak dapat PHR. Yang dapat PHR itu kabupaten. Tapi kerja saya ini adalah untuk Bali. Saya nggak mikir. Buat saya itu adalah pelaku usaha dan rakyat.